Selamat pagi suster, Bapak Ibu, dan anak-anak yang terkasih. Tadi pun, ya pun, salam Fransiskus berjiwa besar. Suster, Bapak Ibu, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita awali kegiatan kita pagi ini dengan berdoa bersama. Mari kita satukan hati kita kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semua untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa kita. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur kami haturkan kepadamu atas hari baru yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih atas rahmat kesehatan dan penyertaan-Mu, sehingga pagi hari ini kami, keluarga besar Fransipa, dapat mengikuti doa bersama. Kami berdoa juga bagi suster, Bapak Ibu guru, karyawan-karyawati, orang tua dan peserta didik yang berulang tahun hari ini. Berilah rahmat kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan, sehingga dapat bersukacita dalam kasih-Mu. Ya Bapa, saat ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon bukalah hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu, agar kami semakin dekat kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Injil Markus. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Renungan hari ini. Samuel dianggap sebagai imam, nabi, dan hakim terakhir yang memerintah bangsa Israel. Dalam bacaan pertama,
bangsa Israel meminta Samuel untuk mengangkat seseorang raja bagi mereka seperti bangsa lain. Dengan kesal, Samuel menyampaikan apa yang terjadi pada mereka jika mereka memiliki raja. Akan tetapi, bangsa itu bersikeras. Samuel berpaling pada Tuhan. Tuhan mengiyakan permintaan bangsa Israel. 3 faktor yang melatar belakangi permintaan bangsa Israel. Samuel sudah tua. Anak Samuel yang akan menggantikannya tidak hidup secara benar dan pengaruh bangsa lain. Segala sesuatu berubah, namun kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Ia hadir dalam diri bapa-bapa bangsa Israel, para nabi, para hakim, para raja, dan akhirnya dalam diri Yesus Kristus. Beda wajah pemimpin, namun Tuhan menunjukkan kerahiman dan kasih yang sama. Injil hari ini menunjukkan bagaimana Yesus dalam kasih dan kerahimannya menyembuhkan orang sakit dan memberi pengampunan kepada orang berdosa. Allah tidak mengubah kita seperti cara kita, tetapi memberi pengampunan kepada orang berdosa. Allah tidak mengubah kita seperti cara kita, tetapi dengan caranya yang selalu berliku tetapi logis. Yang kita buat adalah membuka hati. Pemilik rumah hari ini menerima Yesus dan merelakan atap rumahnya dibongkar demi kesembuhan sesamanya. Membuka atap rumah adalah cara-cara tak biasa untuk memasuki rumah. Mungkin kecuali pencuri. Untuk bertemu Tuhan memang perlu cara yang luar biasa, yang tidak lazim. Tuhan, bantulah kami untuk menjadi hakim, nabi, dan raja bagi diri kami sendiri, agar aku mampu membuka atap rumah harga diriku untuk membantu sesama. Amin. Demikianlah renungan pada hari ini. Setelah mendengarkan renungan, kita dapat mengambil dari 5 pilar Fransiskus, yaitu pilar 4 toleransi, karakter 4 terbuka, indikator 3 bekerja sama dengan teman. Kerjasama merupakan pekerjaan yang harus dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan bersama dapat tercapai, maka dibutuhkan kerjasama yang baik dan tidak saling menyalahkan. Dengan bekerja sama, pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan, lebih cepat selesai, serta bisa menghemat waktu dan biaya karena dikerjakan secara bersama-sama. Banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan secara bersama-sama dengan orang lain, baik di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Pekerjaan di rumah lebih cepat selesai bila semua anggota keluarga mau saling membantu tanpa mengeluh. Hasil kerjasama pun dapat dinikmati bersama karena lingkungan rumah menjadi bersih dan terawat. Di sekolah kita perlu bekerja sama dengan teman. Pekerjaan yang dilakukan bersama teman akan terasa lebih ringan dan bisa cepat selesai. Di lingkungan masyarakat juga perlu bekerja sama. Beberapa wilayah sering mengadakan gotong royong, membersihkan lingkungan sekitar. Karena dikerjakan bersama-sama oleh warga, maka pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat selesai. Lingkungan pun menjadi bersih dan tertata rapi. Doa kepada Hati Kudus Yesus.
Ya Tuhan, kami berdoa agar di rumah kami ada damai, ketenangan, dan kesejahteraan di dalam naungan-Mu. Berkatilah dan lindungilah usaha kami, pekerjaan kami, dan semua yang Kau serahkan kepada kami, segala keinginan kami. Usirlah nafsu dari dalam hati kami, rencana palsu dan pikiran jahat. Tuangkanlah di dalam hati kami cinta kepada sesama, dan anugerahkanlah kepada kami semangat penyerahan yang teguh, teristimewa pada saat kemalangan, agar supaya kami bangun dari kebimbangan. Ya Tuhan, bimbinglah dan lindungilah hidup kami dari bahaya-bahaya dan ketidaktentuan dunia. Jangan lupa ya Yesusku, orang-orang yang kami kasihi, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, yang menyebabkan kesedihan kami. Tetapi kami masih dihibur oleh ketaatan mereka waktu mereka masih hidup, sehingga Engkau tidak menyerahkan mereka kepada maut. Kasihilah mereka Tuhan, dan bawalah mereka kepada kemuliaan surgawi. Amin. Doa PPDB. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat panggilan dan tugas pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Kami Engkau panggil untuk ikut terlibat dalam karya penyelamatan-Mu di dunia ini. Bapa, Engkau tahu apa yang kami cita-citakan, kami pikirkan, dan kami harapkan untuk dapat melayani semakin banyak anak-anak dalam karya pendidikan di sekolah kami, SD Fransiskus II Rawalaut. Kami sadar akan keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Dengan segenap pengharapan akan iman dan kasih, kami mohon dengan tulus, berkatilah usaha kami, keluarga besar SD Fransiskus II Rawalaut, dalam mengusahakan peserta didik baru di unit kami ini. Bantulah dan sertailah kami, agar layak menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk berbagi berkat, mendidik, dan mendampingi anak-anak untuk Engkau percayakan kepada kami dengan semangat Santo Fransiskus Asisi. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita tutup doa kita dengan memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Suster, Bapak Ibu, dan anak-anak keluarga Fransipa yang terkasih, selamat beraktivitas, selamat belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Terima kasih, sampai jumpa.